Tunggu. Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi sama aku, Arvisa. Semoga urusan teman-teman semua di sini diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Juga sehat-sehat ya. Amin. Oh iya, semoga teman-teman semua bisa enjoy dan juga menikmati video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau buat keripik bayam. Nah ini tuh bayamnya aku petik sendiri di kebun papaku. Masya Allah banget, ini tuh bayamnya besar-besar banget, seger-seger banget. Jadi metiknya juga happy ya teman-teman. Seperti di videoku sebelum-sebelumnya, hari ini aku masih ada di kampung halamanku. Teman-teman perantauan mana nih suaranya? Kalau udah pulang kampung gini bener-bener berasa refresh lagi ya teman-teman. Berasa pecas lagi energi kita yang udah lelah di perkotaan sana. Di sini itu aku hampir tiap hari pergi ke kebun teman-teman, karena bisa ngambil cabe, bisa ngambil sawi, ada juga bawang daun dan lain-lain. Nah ini ada anak kakak aku juga, dia itu udah biasa berkebun di sini, jadi dia pengen ikutan juga untuk metikin bayamnya. Masya Allah banget teman-teman, di sini tuh bayamnya bener-bener subur banget. Bisa dilihat di sini tuh bayamnya besar-besar banget, jadi cocok banget buat dijadiin keripik bayam ya teman-teman. Nah ini karena aku mau masak keripik bayamnya itu banyak banget, makanya ini aku sampai bawa ember karena biar masuk banyak teman-teman. Setelah selesai memetik, aku lanjut mau cuci si daunnya. Ini aku cuci daunnya di pinggir kolam teman-teman. Tapi tenang aja, buat yang belum tahu, di sini tuh airnya langsung dari mata air. Jadi walaupun ini airnya untuk kolam, tapi benar-benar bersih dan juga jernih banget ya. Aku itu bikin video ini pagi-pagi banget dan Masya Allah banget teman-teman, pencahayaannya, suasananya itu bener-bener bikin tenang banget, bikin adem banget dan juga bagus banget ya teman-teman. Pagi ini alhamdulillahnya aku bisa masak dengan tenang karena memang anak aku masih tidur teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya dan aku pakai baju ini, dan sekarang aku pakai baju ini lagi karena memang biar sekalian kotor teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya kalian lihatnya baju aku agak kotor. Alhamdulillah ini tuh udah beres nyucinya, dan ini langsung aku simpen dulu karena aku mau banjurin lantai. Karena tadi aku lupa teman-teman, sendalnya aku pakai, sedangkan si sendalnya ini udah aku pakai ke kebun, jadi agak kotor gitu ke lantainya. Nah aku tuh seneng banget sama konsep dapur terbuka kayak gini, karena memang kalau misalnya kotor itu kita nggak usah ribet, kita tinggal banjur-banjur aja. Sama kayak di rumah aku juga, aku pakai konsep dapur terbuka gini karena biar kalau misalnya kotor atau misalnya lagi bikin yang bau-bau itu bisa langsung kita banjur ya teman-teman. Seperti biasa kalau aku masak di kampung halaman pasti selalu ada yang nemenin, dan kali ini aku ditemenin mama aku lagi. Nah ini tuh aku mau siapin dulu bumbu-bumbu untuk si tepungnya. Nah untuk teman-teman semua yang pengen tahu resepnya bisa langsung lihat di deskripsi box karena nanti bakal aku simpen di sana ya. Untuk bahan utama dari keripik bayam itu sendiri adalah tepung beras ya teman-teman. Jadi tepung beras ini adalah satu hal yang bisa dibilang wajib karena nggak bisa diganti sama yang lain. Kalau misalnya kalian ganti sama tepung terigu bakal lebih keras. Nah kita ini pengen bikin si keripik bayamnya itu renyah, walaupun udah disimpan lama tetap awet dan tetap renyah enak. Nah kali ini aku bikin untuk 3 resep teman-teman. Jadi nanti kalau di deskripsi box aku bakal kasih ke kalian itu 1 resep ya.
Selain pakai tepung beras, ini juga pakai tepung aci ya teman-teman. Jadi cuman pakai 2 tepung itu, pakai bumbu halus dan juga bumbu-bumbu lainnya. Pokoknya untuk lebih lengkapnya kalian semua bisa lihat di deskripsi box. Nah, ini tuh karena ada bumbu yang menempel di blendernya, jadi aku kocok-kocok gini pakai air karena sayangnya teman-teman kalau sampai kebuang. Kalau teman-teman semua salfok sama si wadahnya yang penuh banget ini, sama teman-teman aku juga. Ini waktu ngaduknya benar-benar butuh effort kan, harus pelan-pelan ya. Karena aku tuh males nyari wadah lagi, ini yang aku temuin yang paling besar. Nah, ini juga aku masukin bubuk ketumbar ya teman-teman. Seneng banget teman-teman kalau misalnya masak di kampung halaman kayak gini, karena aku masaknya nggak sendirian tapi selalu ada yang nemenin. Nah, di sini juga aku masukin telur ya teman-teman. Ini aku masukinnya 6 butir karena aku bikin 3 resep. Karena ngomong telur, aku jadi inget banget kalau sekarang itu telur lagi mahal ya teman-teman. Di kalian harganya berapa sih? Di aku sekitar 31 sampai 33 ribu teman-teman. Jadi masih mahal banget ya. Nah, nanti adonannya itu bakal kayak gini ya teman-teman, kental tapi juga bukan yang kental banget gitu. Nah, ini anak aku tadi main sama ontinya dan kebetulan nangis nyariin aku. Akhirnya aku ambil dulu anak aku teman-teman. Karena anak aku udah mulai tenang, ini lanjut mau aku goreng. Aku juga gorengnya dibantuin sama aku ya teman-teman, karena tetap anak aku pengennya deket aku gitu. Alhamdulillah anak aku udah nggak rewel dan ini langsung dimandiin juga sama ontinya. Berhubung ini udah matang, langsung aja diangkat. Oh iya, ada tipsnya teman-teman. Kalau misalnya kalian ngangkat keripik-keripik kayak gini, kalau bisa dalam keadaan berdiri, dan juga kalian nggak boleh langsung masukin ke toples karena biar turun dulu minyaknya ya teman-teman. Nah, ini lanjut mau aku goreng lagi. Untuk kalian yang mau bikin keripik bayam, kalian harus punya kesabaran yang ekstra karena ini tuh lumayan lama untuk ngegorengnya. Karena biar menghemat waktu, ini tuh aku ngegorengnya kayak gini teman-teman. Jadi ketika udah ngerasa penuh, aku kepinggirin sebagian, terus aku masukin lagi, jadi satu katel bisa isinya penuh. Oh iya, ada kejadian juga di belakang layar. Jadi pas aku bikin keripik ini tuh aku sampai mimisan teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, aku juga nggak pernah mimisan. Tapi kayaknya karena aku ini kepanasan gitu, dan juga ini tuh bikinnya lumayan lama ya, dari pagi sampai siang. Jadi akhirnya mungkin aku kecapean, ditambah juga panasnya itu saat itu lagi panas banget. Akhirnya bener-bener aku tuh kerasa capek banget gitu teman-teman. Ini anak aku udah beres mandi dan langsung dia makan keripik bayamnya. Masya Allah banget ya teman-teman. Ini tuh keripik bayamnya nggak keras sama sekali, tapi bener-bener renyah dan tahan lama. Bahkan anak-anak pun bisa makan dan mereka itu enjoy makannya. Ini waktu aku lagi masak, tiba-tiba ada yang ngirimin mangga. Ini tuh mangganya kayak mangga kueni, tapi bukan mangga kueni teman-teman, tapi mangga limus. Ada yang tahu nggak di sini mangga limus apa? Dan lagi-lagi ada kejadian waktu aku ngupas mangganya ini, aku kena pisaunya dan akhirnya ini dilanjutin sama kakak ipar aku. Ini karena adonannya masih ada, akhirnya si teteh bantuin aku untuk bawain si daunnya, karena bener-bener gak tahu kenapa hari ini aku berasanya drop banget, kayak udah tangan kena pisau, juga aku mimisan, padahal aku gak ngerasain pusing, gak ngerasain apa teman-teman, kayak ngerasanya tuh kenapa ya gitu. Alhamdulillahnya aku juga mau sangat bersyukur banget lagi-lagi kalau di kampung halaman ini selalu ada yang bantuin dan aku nggak masak sendirian ya teman-teman.
Karena ini gas habis, sebagai ibu rumah tangga yang harus tangguh, ini aku langsung ganti si gasnya sendirian. Siapa nih kayak aku yang kalau misalnya ganti gas pasti selalu didengerin kayak gini, karena barangkali takut ya teman-teman, takut si gasnya ini bocor. Singkat cerita, alhamdulillahirobbilalamin, ini tuh udah beres teman-teman. Ini beres jam 2 siang, padahal ini dibuatnya dari jam 8 pagi. Masya Allah banget ya teman-teman, ngabisin waktu yang banyak banget. Tapi alhamdulillahnya juga happy teman-teman, karena ini jadinya banyak, bisa untuk stok dan buat orang-orang rumah juga puas ya. Untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku sampai akhir, makasih banyak ya teman-teman. Semoga rezeki teman-teman semua selalu diberikan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua.